Balik lagi dengan saya Alfa di Jejak Sales. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitas pekerjaan usahanya. Dan kita sama-sama doakan teman-teman untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat, agar mereka diberikan kesehatan dan ketabahan teman-teman. Sekarang saya akan coba bahas motor Honda CBR. Kita cek yuk apa aja kelebihannya teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe dulu ya, agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video selanjutnya. Nah, jadi ini ada Honda CBR teman-teman. Kita tahu kan Honda CBR itu dia itu udah ada beberapa generasi. Ada 5 generasi teman-teman. Yang pertama yang bentuknya kecil seperti ini, dia dulu pertama kali di Thailand, dan langsung diluncurkan lagi yang lebih besar, mengambil DNA CBR 250, masih impor dari Thailand juga untuk Indonesia. Dan untuk generasi ketiga, nah ini sudah mulai dirakit di Indonesia. Kemudian di upgrade lagi di 2016 dengan bentuk yang lebih simple, lebih ramping. Dan kemudian untuk generasi yang terakhir, ini generasi kelima. Nah ini teman-teman, yang sudah berbentuk sama seperti Honda CBR 250. Nah sekarang kita bahas yuk harganya. Nah harganya untuk CBR standar itu di 36.425.000. Nah ini warnanya warna hitam dop teman-teman. Kita cek yuk apa aja kelebihannya. Nah kita mulai dari mesin dulu lah teman-teman. Nah untuk mesin Honda CBR 150cc, dia menggendong mesin 150 cc DOHC teman-teman, dengan berpendingin cairan dan 5 percepatan. Nah jadi mesin ini si Honda mengklaim dia bisa benar-benar akselerasinya luar biasa teman-teman. Walaupun mesin ini sama seperti yang dipakai Honda CB, Honda CB 150X, Honda CB 150X, Honda CB 150 teman-teman. Jadi ini sama untuk mesinnya. Oh ya, ini lupa saya, ini menggunakan 6 percepatan teman-teman. Kalau 5 itu yang Versa. Nah itu teman-teman, ini mengenai mesinnya teman-teman. Sekarang kita lari ke desain teman-teman. Nah kita bahas dari depan dulu ya teman-teman. Nah dia menggunakan visor yang kecil, tapi dia sporty. Nah jadi dia ini warnanya putih teman-teman. Jadi dia tembus pandang gitu. Jadi membuat motor ini tampil lebih percaya diri teman-teman. Nah kita lihat kan. Nah ini untuk spionnya. Nah untuk spion dia sama seperti yang digunakan oleh Honda CBR 250. Nah ini warna dop. Dia untuk warna dop. Dan untuk DRL nya kita lihat, ini DRL yang menarik dari Honda CBR ini, dia menyatu dengan lampu sein teman-teman. Jadi kalau untuk biasa dia warnanya putih, tapi di saat dinyalakan sein dia jadi warna kuning. Jadi kedip-kedipnya. Jadi ini yang menarik dari Honda CBR 150. Nah ini tampilan lampunya, ini lampu utamanya benar-benar dibuat mirip dengan kakaknya si CBR 250. Nah ini yang menarik teman-teman. Suspensinya dia sudah upside down. Walaupun motor ini digunakan untuk perkotaan, nah tapi dia menggunakan suspensi yang benar-benar empuk. Jadi teman-teman, walaupun akselerasinya lumayan nih, larinya lumayan motor ini, tapi juga dibuat nyaman gitu. Nah ini untuk suspensi. Nah sekarang kita ke bagian pengereman. Untuk pengereman dia sudah cakram, tapi ini belum ABS ya, dia masih yang standar. Dia berbentuk gelombang atau wave. Nah kita tahu kan kalau bergelombang wave ini dia untuk lebih optimal dalam pengereman, dan dia menggunakan kaliper dari Nissin. Nah untuk velg sendiri dia berbentuk huruf Y. Nah ini Y teman-teman ya, Y mau V sama aja gitu. Ini menggunakan ring 17, ukuran ban 100/80, dan bannya juga udah ban tubeless.
Nah, sekarang kita ke bagian speedometer. Nah, untuk speedometer motor ini dia agak gelap ya. Nah, dia sudah full digital, dibuat lebih simpel tapi informatif. Nah, sekarang kita ke bagian untuk tangki bahan bakar. Nah, tangki bahan bakar dia berkapasitas 12 liter. Nah, tapi dia menggunakan kondom pelindung, teman-teman. Nah, inilah. Jadi dia dengan tampilan kondom dia terlihat lebih kekar, lebih besar gitu, seperti motor-motor big bike, teman-teman. Nah, ini untuk tangkinya bertuliskan logo stiker Honda di sini. Nah, Honda. Nah, ini yang menarik dari stripping. Sekilas stripping ini seperti biasa ya. Tapi sebenarnya ini ada bacaannya, teman-teman. Nah, dia berbentuk R. Jadi ini ada bacaan CBR R. Nah, jadi menarik ya. Jadi walaupun dia stripping ini dibuat seperti biasa, tapi ternyata dia ada bacaan R-nya. Nah, ini untuk sayapnya, teman-teman. Dia dibuat berlubang. Nah, di sini dia juga untuk berfungsi untuk mendinginkan udara. Nah, sekarang kita ke bagian jok. Nah, untuk jok dia dibuat terpisah antara penumpang dan pengemudi. Dan ini joknya ya lumayan keras ya. Gak tau kenapa nih, kalau motor-motor sport itu joknya dibuat keras, teman-teman, dibanding dengan motor matic. Nah, jadi cocok nih untuk muda-mudi yang mau berboncengan. Ini cocok banget. Wanitanya di atas lebih tinggi dan si cowoknya dia di bagian lebih bawah. Nah, untuk stripping bagian belakang, nah ini menggunakan stripping warna merah, tapi dia menggunakan warnanya itu dia glossy, hitamnya. Jadi perbedaannya, kalau yang bodi depan dia doff, nah yang belakang dia dibuat warna glossy dengan bacaan 150R. Nah, kemudian kita ke bagian knalpot. Nah, untuk knalpot dia masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk si ini, untuk si shock breaker, nah dia belum bisa jadi udah permanen, teman-teman. Jadi tidak bisa diatur untuk keempukannya gitu. Nah, sekarang kita lari ke rem belakang. Untuk rem belakang pengamanan dia sudah double cakram walaupun belum ABS. Nah, jadi motor ini udah dijamin untuk keamanan dari segi pengeremannya. Dia sudah double cakram dan berbentuk gelombang wave di sini, biar lebih mencekram. Untuk ban belakang sendiri dia menggunakan sama ring 17 dengan ukuran 130/70. Jadi dia lebih lebar untuk ban bagian belakang. Nah, ini kita lihat untuk tampilan lampu sein. Nah, lampu seinnya dia sama seperti yang sebelumnya. Ini dipakai untuk ADV, Vario, dia sama. Dan lampu belakangnya, nah dia masih bohlam ternyata, teman-teman. Nah, dia dibuat kecil. Nah, ini mungkin Honda CBR 150 dari generasi ke generasi. Teman-teman lebih suka yang mana? Lebih suka yang dulu atau yang sekarang? Semoga bisa menjadi referensi pembelian motor Honda Sportnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.